Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali di channelnya Nurul Iman. Semoga kajian di pagi ini sahabat-sahabatku di rumah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijembalkan rezeki, dijauhkan dari virus-virus sekarang lagi musim virus corona atau covid. Mudah-mudahan segera dihilangkan di muka bumi ini yang namanya virus covid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah penonton setia channelnya Nurul Iman, di pagi ini saya ingin menjelaskan tentang suci, wudhu, dan adus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ku fasal sawiji fi syurutit thaharati, hale tetep ing dalem mertelakeun pira-pira syaratnya thaharah susuci. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syaratnya wudu. Wa kada lan iku kaya ikilah wudu al ghuslu utawi adus iku asyaratun sudaso. Syaratna thaharah wudu dan adus ada 10 sahabatku. Yang ke satu al awalu taikang awal iku al islamu Islam. Fala tasihhu maka ora sah apa wudu min kafirin saking wong kafir, li'annahu karena satune wudu iku ibadatun badaniyah, ibadah badaniyah bigoi daruratin kalawan ora darurat, walaisa lan ora nono sapa wa utawi kafir iku min ahliha saking ahline ibadah. Syaratna thaharah ada 10. Thaharah wudu, syaratna susuci ada 10. Susuci wudu, susuci maupun adus. Susuci itu bersih ya sahabat. Wudu, syaratnya wudu dan thaharah ada 10 susuci. Yang ke satu harus Islam, syaratnya wudu harus Islam, syaratnya adus harus Islam. Ya beda lagi kalau kafir nggak tahu gak pakai, karena kafir itu nggak pakai bukan ahlinya ibadah. Kata di sini bahwa kafir itu min ahliha walaisa huwa min ahliha, dan tidak kafir itu ahli ibadah, bukan ahli ibadah. Makanya syaratnya thaharah itu dan adus, wudu dan adus itu yang ke satu harus Islam, kafir tidak diwajibkan. Ini hanya Islam, orang Islam dan tidak sah. Orang kafir wudu tidak sah. Kalau mau sah ya masuk Islam dulu, nah itu baru sah. Wasanilan utawi kang kaping 2 iku at-tamyizu tamyiz. Fala tasihhu maka ora sah ofu al wudu ghairu mumayyizin kang ora tamyiz katiflin kayak bocah lanang wa majnunin
bocah cilik, katiplin kayak bocah cilik, wa majnunin lan muedan, 5 maring barang kang dzukira den tutur apa ma ayli annahu ibadan badaniyah. Yang ke satu syaratnya wudu dan adus itu harus Islam. Yang kedua harus tamyiz, seperti anak kecil katiplin di sini yang enggak sah, tapi harus belajar supaya gimana nanti kalau sudah besar, sudah terbiasa bisa wudu, bisa adus. Nah, makanya harus belajar dari kecil. Jangan udah balik, baru masuk balik, ini baru belajar, jangan seperti itu. Karena belajar itu di bawah sebelum umur 15 tahun kalau laki-laki, kalau perempuan 9 tahun. Karena baliknya itu galip-galipnya kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki 15 tahun. Galip-galipnya ya. Nah, itu harus balik, harus Islam, harus balik yang kedua. Wasani sulan utai kang kaping 3 iku annaqu bebersih. Bipat hinuni kalawan patah nun na bukan ni, bukan no, bukan nu, bina naqu. Bipat hinuni kalawan patah nun bil maddi kalawan anda wa akan panjang anna panjang tasdidan. Wa madihi lan utai fi'il madini naqu iku naqiya lapad naqiya bikasril qafi kalawan kasroh qaf. Berarti naqiya fi'il madina lapad naqu itu yaitu naqiya. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu zaman yang sudah terlewat. Zaman yang sudah terlewat. Seperti ja'a, Jaidun, ja'a sudah datang, melogoh atau mengartikannya sudah, kata sudah datang. Siapa? Ada di sana fa'ilnya, ada fi'il, ada fa'il. Fi'il itu harus membutuhkan fa'il. Fi'il saja tidak mungkin. Kalau fi'il saja seperti ja'a, sudah datang, ya siapa yang sudah datang? Nah, fi'il membutuhkan fa'il. Fa'il mana? Contohnya Zaidun, ja'a Zaidun, sudah datang. Siapa Zaidun? Ki Zaid. Seperti itu contohnya. Itu fi'il madi. Dan fi'il mudhari'nya naqiya itu apa? Wa mudhari'uhu lan utai fi'il mudhari'nya naqiya iku yan qalaban yan qabi fathiha kalawan fathah qa yanqo naqiya yanqo. Nah itu ya fi'il madi, fi'il mudhari' naqiya yanqo naqiyan gitu. Aina dhafatu tegese bebersih. Nah artinya itu bebersih, naqiya yanqo naqiyan. Syarat yang ketiga, yang ke satu Islam, harus Islam. Syaratnya wudu dan harus itu harus Islam. Yang kedua tamyiz, harus balik. Terus yang ketiga bersih, harus bersih. Bersih dari apa tuh? Anil haidi. Nah di depan ada anil haidi, saking haid, wan nifasi lan nifas. Harus bersih dari haid dan nifas. Nggak ada haid itu keluarnya dari laki-laki. Yang keluar haid itu dari perempuan. Wan nifasi, nggak ada keluar nifas itu dari laki-laki. Keluar nifas itu dari perempuan. Nah, maksud yang ketiga bersih itu saat di sini haid bagi perempuan dan nifas bagi perempuan pula. Harus dibersihkan ketika sudah haid, harus bersih. Ya masih haid jangan wudu karena enggak sah. Jangan adus karena enggak sah wudu adusnya.
wudunya enggak sah karena belum bersih. Dan juga orang yang lagi nipas itu sesudah melahirkan ya, sudah keluar nipas. Nah, jangan dulu adus karena enggak sah adusnya, enggak sah wudunya, dan enggak sah pula sholatnya karena masih ada darah yaitu haid dan nipas. Harus bersih dulu, harus enggak ada dulu, baru boleh wudu dan boleh adus. Di sini yang ketiga harus bersih. Syaratnya toharoh wudu dan adus itu harus bersih. Yang ketiga. Terus warabi'u lan utai kang kaping papat iku annaqau bersih lagi amma saking barang kang yamna'u kang nyegah opo emak wusulal ma'i ing tinamukne banyu ilal basyarati maring kulit kaduhnin gaya minyak jamidin kang atas wasam hinlan pangrungu wa ainin lan mata wa aini hibrin dan mata mangsi wahanain dan pacar bikhilapi asarihi makalan perbedaane tapakne ain dan hibrin. Ain hibrin gitu ya. Wa syaukatin lan cucuk lau uzilat lamun den ilangaken opo syaukah lam yaltaim maka ora rapat opo mahalwa panggoning syaukah wadamin lan getih wa gubarin kekebul ala muduni atas anggota la arokin ora keringat mutajamidin kang atos alaihi atas adu wawasihin lan kokotor tahtal alfari ing dalam esore kuku waromasin lan cileh bil aini ing dalam soca walaisalan ora nono minhub iku tetep saking iya yamna tobuun opo tobuun lisa asura kang angel opo zawalu ngilangaken tobu fainu padan maka den hampuraan saking tobu wakadan iku kaya ikilah tobu qasratud dumal utawi kulit bisul ba'da khuruji ma ing dalam sawise metune ieu perkara atau barang piha ing dalam ieu qasrud dumal wa insahulat lamun narima wa insahrat lan sanajan gampang opo izalatu hanggelangaken qasrah bal aula baliktah leuwih utama minal araqi tinimbang saking kesang atau keringat li annaha kana satune qasrah iku juz minal badani kang tetep saking badan. Yang keempat syaratnya suci wudu dan adus itu harus bersih tadi kan bersih yang saya sebutkan. Jelaskan yang ketiga harus bersih dari nipas atau haid. Yang keempat bersih dari yang menghalangi tubuh untuk tembusnya air ke kulit. Nah di sini wusulul ma'i ila basyarah, nemuknya air, tembusnya air ke kulit. Seperti apa yang menghalangi kulit? Seperti kaduhnin jamidin, kayak minyak, seperti minyak yang lengket, yang kokoh, seperti minyak yang lengket, seperti cat kan cat itu ada cat kayu, ada cat tembok. Biasanya kalau cat tembok ya mudah dibersihkan. Kalau cat kayu harus bersih ya, karena lebih lengket cat kayu daripada cat tembok.
makanya cat kayu itu harus bersih, sangat lengket. Nah, seperti kadut dijamidin, seperti minyak yang sudah lengket banget gitu. Kemudian wasamin, maksudnya wasamin di sini kayaknya kan kata samin itu mendengar, sama kayaknya orang yang pakai apa ini, yang tidak mendengar kemudian pakai ini, pakai yang alat pendengar. Nah, itu bersihnya itu harus, kalau ketika wudhu harus dibuka dulu ketika membasuh kuping atau adus, harus dibuka dulu. Terus mangsi, pulpen. Ketika mangsi atau pulpen mencoret tangan atau mangsi yang tumpah ke tangan, itu kan masih tebal, harus dibersihkan dulu. Nah, gimana tuh kalau misalkan mangsi itu susah hilang, tinggal sisanya masih ada warna sisa sedikit. Nah, itu nggak apa-apa. Di sini bihilapi asarihima beda lagi urusannya. Kalau masih ada bekasnya sedikit, nggak apa-apa. Bihilapi asarihima beda lagi kalau bekasnya mangsi itu. Kemudian yang menghalangi tembusnya air ke kulit itu seperti syauka itu duri ya, kata bahasanya cucuk, duri yang menusuk ke kulit itu harus dibersihkan karena menghalangi. Tapi kalau dihilangkan itu nggak susah, atau yang enggak merapat dengan kulit itu syaukahnya bisa dibuka ya, si syaukahnya, cucuknya, durinya dari tempatnya. Kalau susah ya gak apa-apa, kalau susah banget, tapi usahakan dibuka. Di sini lam yaltaim, lau uzirat, lam kalau dihilangkan enggak merapat gitu ya, si sauka duri itu dengan tempatnya. Kalau merapat ya gak apa-apa sih kayaknya. Kalau enggak merapat harus dihilangkan si saukanya, durinya. Kemudian wadamin, getih, darah yang timpal kayaknya. Kemudian wabubarin, lan debu ala urbini atas anggota. Ada debu, misalkan debu itu harus dibersihkan ya, karena debu yang kandel ya harus dibersihkan dari anggota karena enggak masuknya air ke kulit. Kemudian la'arokin, tapi keringat itu enggak termasuk yang menghalangi tubuh, enggak termasuk keringat itu menghalangi anggota tubuh. Walaupun keringat itu banyak, tapi enggak menghalangi keringat itu tembusnya air ke kulit, enggak termasuk ya, walaupun ada kesangan. Intinya walaupun ada keringatnya enggak apa-apa, enggak usah dibersihkan, karena di sini juga la arokin mutajamidin, enggak termasuk orang yang keringat
yang tegak, yang sudah lengket. Aing tasyahudin wasihin lan kokotor. Kemudian wasihin an kokotor tahtal azfari, di bawah kuku. Di bawah kuku ada kokotor, tahi kuku. Makanya kalau misalkan melihara kuku, orang yang suka melihara kuku, hati-hati ketika wudhu harus diperiksa dulu tahi kukunya ada atau enggak, karena tidak menembusnya air ke kulit, harus dibersihkan dulu. Makanya kalau bisa jangan melihara kuku. Kemudian waromasin lan ciluh pil aini ing dalam. Kemudian tahi mata atau kotoran mata ya, yang menghalangi tembusnya air ke kulit, harus kalau ada tahi matanya harus dibersihkan dulu. Dan tidak maksudnya dan diampuni bagi orang yang punya anak putu atau lisa, kemudian mau adus nih, tapi ini enggak tembus. Lisa itu air itu enggak tembus kalau dihalangi lisa. Nah di sini diampuni karena susah. Lisa itu susah dihilangkannya. Pak di sini diampuni bagi orang yang punya lisa, gak apa-apa, gak usah dihilangkan. Kemudian seperti apalagi seperti lisa, di sini diumpamakan kalau seperti lisa itu seperti qasrud dumal, kulit. Contohnya yang gak usah dihilangkan itu qasrud dumal, seperti kulit bisul ya, sesudah perkara, sesudah keluar ada darah bihak di bisul. Walaupun gampang mengeluarkannya itu, tapi nggak wajib di si kulit. Suka ada kulit bisul, ada bisul kalau sudah keluar ya suka ada kulitnya, nggak apa-apa, tidak dihilangkan juga nggak apa-apa, karena kulit bisul itu, qasrud dumal itu lebih utama daripada keringat, karena kulit bisul itu satu juz dengan badan, lebih utama daripada keringat ya. Jadi gak usah dihilangkan. Kalau punya bisul misalkan sudah meletus atau gunung meletus, sudah keluar nanahnya atau darahnya, suka ada kulit yang keriput, nah itu gak usah dihilangkan kulitnya, karena itu satu juz dengan anggota tubuh manusia. Lebih utama qasrud dumal atau lebih utama kulit bisul daripada keringat. Wal khamisun utai kang kaping lan utai kang kaping 5 iku alayakuna yen ta ora ono ala udune atas anggota apa mabarangkang yugoyiru kang berbahakeun apa ma alma ing banyu kazabaronin kayak zabaron wasondalin dan kayak sonda. Yang kelima syaratnya toharoh wudu dan adus itu, yang kelima harus bukti. Tidak bukti gitu ya, harus tidak bukti.
Syaratnya taharah yang kelima itu harus tidak bukti kepada anggota itu perkara yang merubahkan air. Seperti apa? Japaron. Air japaron tidak boleh pakai wudhu. Air japaron tidak boleh pakai adus, karena sudah berubah airnya. Kan japaron itu seperti wapak ya. Wapak kan suka merah itu kertasnya. Kertas wapak suka warnanya merah. Kalau ditenggelamin wapak ke air, airnya juga ikut merah. Nah, itu tidak sah kalau dipakai wudhu karena airnya sudah berubah. Kemudian air yang kena kayu sondal, kayaknya kayu sondal itu adanya di daerah Arab. Di sini belum tahu ya kayu sondal. Kayu sondal itu seperti kayak orang kayak suka dibuat sendal kayak gitu, harus nggak kena kayu sondal, karena di Arab banyak kayu sondal. Kalau misalkan air kena kayu sondal ya suka berwarna, nah itu tidak boleh pakai wudhu karena airnya itu sudah berubah. Yang ke satu, syaratnya taharah, wudhu dan adus itu Islam, balik, bersih dari haid dan nifas, bersih dari anggota wudhu yang menghalangi dari anggota tubuh. Terus yang kelima yaitu airnya tidak berubah. Ya itu. Wasadisu wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian di pagi ini mendapatkan manfaat, khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.